India melancarkan serangan ke Pakistan dengan mengerahkan operasi militer ke Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari. देखना वाम कैसे आ रही है वहां से अभी वीडियो क्या चली Apa yang dikhawatirkan dunia soal pertempuran dua negara dengan senjata nuklir akhirnya benar-benar terjadi. Saat baru-baru ini dunia dikejutkan oleh eskalasi pertempuran militer terbaru. Jet-jet tempur dari India menyerang titik wilayah Pakistan yang mengakibatkan kerusakan hingga korban jiwa. Pakistan sendiri membalas dengan menjatuhkan 5 jet tempur dari India dalam serangan tersebut. Di mana selain itu Pakistan juga akan memastikan bahwa mereka akan membalas tindakan India ini. Lantas apakah yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran dua negara ini? Apakah rencana Pakistan untuk membalas serangan India? Dan seperti apa reaksi dari dunia? So, langsung kita bahas aja keseruannya. Let's go! 1. Perang Dunia Ketiga kemungkinan terjadi. Setelah 2 minggu sejak serangan teroris di Pahalgam, Kashmir, yang disebut India, pelaku dibalik semuanya berasal dari Pakistan. Walaupun Pakistan membantah tuduhan tersebut, dua negara Asia Selatan yang sama-sama memiliki senjata nuklir ini mengalami ketegangan yang meningkat dengan tensi pertempuran yang tinggi. Benar saja, pada 6 hingga 7 Mei 2025 kemarin, India pun mengerahkan jet-jet tempur mereka untuk menyerang negara Pakistan, di mana tercatat 9 lokasi di Pakistan termasuk Muridke, Bahawalpur, Muzaffarabad, dan Kotlai menjadi target serangan jet tempur India. Kalau kata Kementerian Pertahanan India, mereka mengklaim bahwa serangan ini menargetkan infrastruktur teroris, bukan fasilitas militer milik Pakistan. Meski pada kenyataannya serangan itu banyak melukai korban sipil juga. Jadi menurut laporan yang dikutip CBS News, serangan India dengan jet-jet tempurnya di berbagai lokasi pada hari Rabu dini hari telah menewaskan sedikitnya 26 orang termasuk seorang anak dan korban luka-luka. Mendapatkan serangan besar dari India, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dengan tegas mengutuk serangan India sebagai tindakan perang dan menyatakan bahwa Pakistan berhak memberikan respon yang setimpal. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa rakyat Pakistan dan angkatan bersenjata tahu cara menghadapi musuh dan tidak akan membiarkan tujuan jahat India tercapai. Sementara itu, dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa mereka akan melakukan balasan yang menghancurkan atas agresi yang dilakukan oleh India dengan waktu dan lokasi serangan yang akan mereka pilih sendiri. Di India sendiri, Perdana Menteri Narendra Modi langsung mengadakan pertemuan khusus Komite Kabinet tentang Keamanan Negara usai mendapatkan ancaman balasan dari Pakistan. Perdana Menteri India ini juga dilaporkan telah mengatakan kepada kantor berita Reuters akan menunda perjalanannya ke Kroasia, Belanda, dan Norwegia. Apalagi serangan India di Pakistan tak dapat dikatakan benar-benar sukses, malah bisa dibilang rugi karena kehilangan 5 jet tempur canggih mereka seharga jutaan dolar yang ditembak jatuh oleh jet tempur Pakistan. 2. 5 jet tempur India ditembak jatuh jet tempur Pakistan buatan China. Keputusan India untuk menggunakan jet-jet canggihnya dalam menyerang Pakistan secara dalam bukan tanpa resiko. Saat sebaliknya jet-jet tempur mereka justru malah ditembak jatuh saat beroperasi. Menurut pejabat senior pertahanan Pakistan dan sumber keamanan tingkat tinggi, total 5 pesawat tempur dan 1 drone India hancur selama serangan yang dilakukan India ke Pakistan. Jet-jet yang dijatuhkan itu sendiri diantaranya adalah 3 jet Rafale buatan Prancis, 1 MiG-29, dan 1 Su-30 dan sebuah pesawat pengintai Heron. Semua pesawat dilaporkan terbang di wilayah udara India, tetapi berupaya menyerang wilayah Pakistan dengan menggunakan amunisi jarak jauh. Lebih detail dijelaskan bahwa sebuah jet Rafale dan sebuah Su-30 ditembak jatuh dekat Ahmedpur Timur, Bahawalpur di sisi perbatasan India. Sedangkan Rafale lainnya dilaporkan jatuh di barat daya Awanipora, distrik Pulwama, sekitar 17 mil laut dari garis kontrol. Dan drone Heron dicegat dan dinetralisir dalam operasi terpisah. Melihat 5 jet tempurnya dijatuhkan, India jelas mengalami kerugian yang sangat besar di serangan besar pertamanya. Sebagai info, jet tempur Rafale buatan Prancis yang juga baru-baru ini dibeli
Indonesia tahun lalu memiliki harga sekitar 120 juta dolar hingga 150 juta dolar per unit. Sehingga saat 3 jet terjatuh, mereka sudah mengalami kerugian 360 juta dolar atau sekitar 5,9 triliun rupiah. Belum lagi ditambah Sukhoi Su-30 MKI yang memiliki harga 60 juta dolar dan jet tempur MiG-29 Rusia yang memiliki harga sekitar 35 juta dolar. Jadi jika ditotal-total, India mengalami kerugian militer senilai 455 juta dolar atau sekitar 7,5 triliun rupiah. Wah, sungguh angka yang luar biasa kan? Sebanding gak nih menurut kalian dengan 26 nyawa dan beberapa bangunan rusak milik Pakistan? Ya, walaupun nyawa sih nggak bisa diukur dengan uang ya. Tapi terlepas dari kerugian itu, situasi saat ini menjadi tak menentu. Fat Humayun, asisten profesor ilmu politik di Universitas Tufts, mengatakan bahwa balasan terhadap tindakan India kemungkinan besar sekarang tidak dapat dihindari. Pakistan diyakini akan membalas India dan Pakistan punya kekuatan superior di udara dengan jet-jet tempur lebih canggih dari Cina yang mereka beli. Seperti jet tempur Jet-10C buatan Cina yang menunjukkan hasil lebih baik dengan berhasil menembak jatuh jet-jet tempur penyerang India sebelumnya yang menyerang. Sayangnya Indonesia tahun lalu malah membeli jet tempur Rafale buatan Prancis ini seperti India. Kenapa sih nggak beli dari buatan Cina aja? Kan kualitasnya lebih mumpuni nih, terbukti dari pertarungan udara di medan Pakistan-India ini. Ya mungkin banyak faktor ya. 3. Dunia bereaksi. Melihat pertempuran yang tak terelakkan dari India dan Pakistan, dunia pun dengan cepat langsung bereaksi. Ini lantaran pertempuran keduanya bisa memicu eskalasi yang lebih besar, bahkan Perang Dunia Ketiga, saat dua negara ini sama-sama memiliki senjata nuklir yang maha dahsyat. Sedikit saja terprovokasi atau terpojok, tidaklah mungkin senjata nuklir itu dapat digunakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ditanya dalam konferensi pers di Gedung Putih, mengatakan bahwa pertempuran itu sangat disayangkan dan berharap bahwa pertempuran ini bisa segera berakhir. Sementara itu, dikutip dari Reuters, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri UAE, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, meminta kedua negara untuk menahan diri, meredakan ketegangan dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Dengan pemimpin Qatar juga menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas eskalasi yang terus berlanjut antara India dan Pakistan dan menyerukan penyelesaian krisis melalui cara diplomatik. Sementara itu, Raufan Azar, Duta Besar Israel untuk India, mengatakan bahwa Tel Aviv mendukung hak New Delhi India untuk membela diri dan menyebut teroris harus tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa Cina menyesalkan serangan dari India tersebut. Cina menentang segala bentuk terorisme, di mana mereka mendesak kedua belah pihak untuk bertindak demi kepentingan yang lebih besar, yaitu perdamaian dan stabilitas. Eskalasi militer antara India dan Pakistan pada 6 hingga 7 Mei 2025 pada akhirnya telah mengejutkan dunia, memicu ketegangan yang belum pernah terjadi sejak Perang India-Pakistan 1971. India melancarkan operasi Sindoor, menyerang 9 lokasi di Pakistan yang diklaim sebagai infrastruktur teroris. Namun serangan itu justru menewaskan 26 warga sipil termasuk anak-anak yang memicu kemarahan besar yang berujung provokasi untuk serangan balik yang lebih dahsyat. Balasan terhadap tindakan India kemungkinan besar sekarang tidak dapat dihindari dan pastinya India sedang cemas menunggu serangan balasan itu. Ya, kita hanya bisa berdoa saja semoga eskalasi ini terhenti karena pastinya dampaknya akan terasa secara global, termasuk ke Indonesia yang memiliki hubungan kerjasama dengan dua negara yang bersih tegang itu. Kalau kalian kubu yang mana nih? India atau Pakistan? Kalau Mimin sih Indonesia Pride ya pastinya. Ya jangan sampailah konflik ini kayak Iran dan Israel di Timur Tengah sana. Kan serem banget ya.